kita sebagai orang tua dilihat dan disorot. Bagaimana kita boleh menghidupi kasih itu di tengah-tengah keluarga kita. Baik itu kasih kepada pasangan kita, kasih kepada anak-anak kita, dan bahkan kasih kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita. Apakah kasih itu nampak? Bagaimana hidup kita yang memprioritaskan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu juga dilihat, saudara. Saudara, bagaimana kita menuntut anak-anak kita, ya sudah kamu rajin ibadah, kamu harus rajin pelayanan. Tetapi sementara kita sendiri tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu, dan tidak mau pelayanan, saudara. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan juga akan dilihat. Itu juga akan menjadi pattern di dalam kehidupan anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita juga akan melihat dan meneladani kemurnian hidup kita, kesucian hidup kita. Hidup yang tidak mau sembrono, hidup yang murni, yang kudus, tidak kompromi terhadap hal-hal yang cemar, saudara. Bagaimana kita menunjukkan hidup yang suci di hadapan Tuhan, dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita, saudara. Saudara, kita menjadi kitab yang terbuka dan hidup, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan setiap saat oleh anak-anak kita. Sehingga saudara, melalui kehidupan kita, anak-anak kita memiliki karakter yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki karakter yang bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, bagaimana mendidik dan mendisiplin anak-anak kita secara tepat? Mungkin dari setiap kita mempunyai trik dan mempunyai tips masing-masing, memiliki treatment masing-masing untuk mendidik dan mendisiplin anak kita. Anak-anak yang tumbuh tanpa adanya didikan dan disiplin di dalam rumah akan menjadi pribadi yang kekurangan arah, kekurangan kontrol. Seiring dengan berjalannya waktu dan berjalannya umur mereka akan menjadi pribadi yang bebas, sesuka hatinya. Tidak ada konsekuensi, tidak ada didikan, tidak ada disiplin. Menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan arah. Dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak hormat, menjadi pribadi-pribadi yang tidak respect terhadap otoritas. Baik itu otoritas kepada orang tuanya ataupun otoritas kepada Tuhan, saudara. Namun saudara, jangan lupa pada waktu bersamaan didikan dan disiplin harus diimbangi dengan kasih. Supaya anak kita tumbuh dalam Tuhan, tidak tumbuh dalam akar kepahitan, tidak tumbuh dalam kebencian, supaya anak kita tidak tumbuh dalam ketakutan, dan juga supaya anak kita tidak tumbuh dalam pemberontakan dan tawar hatinya. Didikan dan disiplin itu tidak selalu menyenangkan. Tetapi jika didikan dan disiplin itu diikuti dengan kasih, diimbangi dengan kasih, dilakukan dengan kasih, itu akan menjadi hal yang sangat berharga untuk anak-anak kita. Didiklah dan lakukanlah disiplin kepada anak-anak kita dengan meminta bijaksana yang daripada Tuhan. Mintalah Tuhan menuntun kita mendidik dan mendisiplin anak-anak kita, dan jangan sampai membuat tawar hati. Mendidik anak-anak kita, generasi kita, bisa menjadi peristiwa yang sangat sulit dan juga menakutkan. Saudara, namun di sisi lain, mendidik anak juga merupakan satu hal yang paling memuaskan dan worth it untuk kita lakukan dan kerjakan. Sulit dan menakutkan jika kita gagal menjadi orang tua yang baik dan gagal menjadi orang tua yang membesarkan anak-anak kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi akan memuaskan dan worth jika kita membesarkan anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara, hasilnya kita akan melihat anak-anak kita menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan nantinya. Perhatikanlah petunjuk-petunjuk Tuhan bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang tua yang mampu menolong anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan.